Kita kali ini akan bahas tentang resolusi. Sorry, harusnya kemarin kita agendakan di akhir bulan Desember, tapi karena musim hujan nih baru kita bisa ngonten. Apa kabar dengan resolusi teman-teman di 2024 ya? Kalau ngopi-ngopi, ngobrol pintar, penuh inspirasi. Apakah masih banyak yang gagal, masih banyak yang minus ya? Kalau tidak salah 2023 Desember kemarin atau awal Januari kita ngopi-ngopi juga sudah membuat ya tentang resolusi 2024. Nah, sekarang sudah masuk 2025. Saya sangat sepakat ya dengan perayaan tahun baru dengan artian tertentu ya bahwa kita mengalami banyak hal selama 1 tahun itu. Gagal, berhasil dan lain sebagainya, dan itu membentuk kita pada kali ini. Mungkin banyak kita gagal tapi memberikan pemahaman lain, memberikan pelajaran yang berharga begitu kan dalam 1 tahun. Mungkin juga banyak keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita rencanakan atau di luar rencana kita, yang itu mengantarkan kita pada posisi kita saat ini dan banyak syukur gitu kan. Itu pasti banyak dialami oleh orang. Tapi bagaimanapun resolusi itu tetap sangat penting ya teman-teman ya. Seberapa kecil pun keberhasilan teman-teman dalam 1 tahun, resolusi itu tetap sangat penting. Karena itu bagian daripada memprioritaskan ya, memberikan rencana prioritas kita dalam 1 tahun. Contoh ya, kalau seingat saya 2024 saya fokus pada olahraga dan keuangan kalau nggak salah ya, olahraga dan keuangan. Dan alhamdulillah ya, kalau boleh flashback di 2023 akhir atau 2024 awal, tuh saya masih punya hanya satu sumber income teman-teman. Alhamdulillah secara keuangan amat sangat baik, meskipun tidak sukses banget ya, sukses banget sampai signifikan, sampai yang kaya banget gitu enggak, tapi dalam konteks perbaikan sangat baik. Karena akhirnya dengan resolusi di 2024 itu saya mau mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak mau saya lakukan begitu. Tapi sekarang karena sudah ini masuk enggak pada resolusi kita, yaitu tentang kesehatan, olahraga, terus keuangan, juga spiritual. Akhirnya saya mengambil begitu kan hal-hal yang dulu pekerjaan yang mungkin secara pendapatan tidak seberapa. Nah, jadi sekarang sudah mulai yang penting memperbanyak sumber income, lalu memperbesar sumber income yang sudah kita dapat kayak gitu, dan itu sudah saya dapat dalam 1 tahun ini. Jadi alhamdulillah banget secara keuangan kita bisa flashback, alhamdulillah sudah sangat baik, alhamdulillah. Yang kedua, karena di 2024 kemarin saya salah satunya fokus olahraga, dan itu bagus banget teman-teman. Saya sepertinya 5 bulan non-stop saya itu lari pagi. Beberapa bulan setelah itu saya nge-gym, terus saya lari pagi lagi. Selain itu saya juga kalau ke hotel gitu ya, lagi nginep di hotel, mesti saya tidak luput ke tempat gymnya begitu kan. Jadi secara kesehatan juga bagus, meskipun bentuk tubuh ya katanya mungkin karena saya tidak optimal ya. Maksudnya olahraga bukan yang nge-gym tiap minggu 4 kali mungkin. Jadi mungkin ke tubuh ini tidak terlalu signifikan. Tapi secara habit sudah bagus banget teman-teman. Dan saya bangun pagi. Selama 2024 sedikit sekali saya tidur pagi itu. Sebelumnya di 2023 mayoritas tidur pagi. Jadi sangat spesifik ya teman-teman ya. Juga spiritual ya. Alhamdulillah secara spiritual baik, pengetahuan spiritual, pengetahuan tentang ketuhanan, keagamaan saya belajar, saya baca buku. Sampai detik ini saya baca buku tentang spiritual, tentang ibadah juga mulai saya perbaiki, alhamdulillah. Nah, itulah kenapa teman-teman harus memberanikan diri ya untuk menulis. Kadang memang menulis itu terkesan remeh begitu, tapi orang yang rajin menulis itu adalah minimal dia punya karakter tidak meremehkan ya, tidak mengentengkan. Coba ditulis deh resolusi teman-teman di 2025 itu apa yang ingin teman-teman wujudkan. Kalau perlu tulis dengan langkah-langkahnya. Kalau misalkan teman-teman mau fokus untuk memperbaiki habit, pengen rajin olahraga, tulis dengan langkah-langkahnya apa. Apakah mau bangun pagi tiap hari terus lari pagi, atau pengen member gym selama 3 bulan atau 6 bulan berturut-turut, atau mau olahraga apa, mau push up kek dan lain sebagainya. Tulis itu, benar-benar teman-teman buat komitmen dengan diri sendiri bahwa teman-teman akan melakukan itu. Mungkin bakalan gagal guys, mungkin teman-teman akan melakukan itu di bulan Maret, mungkin di bulan Juni, tapi nggak apa-apa. Minimal ada navigasi gitu ya istilahnya. Navigasi itu kayak petunjuk atau pengarah bahwa kita pernah loh pengen kayak gini. Apalagi kalau sampai teman-teman tulis komitmen, itu bagus banget, silakan. Atau misalkan teman-teman sekarang mau memperbaiki keuangan, wah sudah bertahun-tahun kok hutang nggak lunas-lunas, sudah bertahun-tahun kok
belum bisa beli apa-apa. Barangkali mungkin teman-teman kurang serius gitu ya membangun resolusi untuk keuangan teman-teman. Contoh ya, kalau sekarang kan mulai banyak ya. Saya dengar konten kreator siapa ya, lupa. Katanya di zaman yang sudah sedemikian maju ini, uang itu bukan soal yang berat lagi. Artinya kalau kita mau ekstra kerja keras, insya Allah bisa segera ditangani kok soal masalah keuangan. Sekarang sudah ada live TikTok, Shopee, atau bahkan sekedar live yang nggak jualan, apalagi teman-teman mutusin buat jualan. Oke, malu-malu jualan masih afiliasi, bisa dropship atau sekedar unboxing barang. Sekarang itu lebih mudah teman-teman, lebih berani aja buat video, tampil gitu, gak usah mikir belum populer, terus ini masih kalah sama yang ini. Wah, itu terlalu ini. Fokus pada resolusi teman-teman aja. Ini bener-bener masih Januari loh ya, masih Januari, dan 1 tahun itu adalah tuh yang amat sangat banyak kejadian bisa terjadi ya, banyak hal bisa terjadi, kegagalan, kesuksesan, bahkan kesuksesan yang sering terjadi itu malah kesuksesan di luar dugaan kita. Tiba-tiba misalkan teman-teman di hire yang gajinya jauh di atas UMR 2 atau 3 kali lipat. Tiba-tiba misalkan teman-teman jualan, ada pembelian yang besar-besaran ya. Saya pertama kali di tahun 2024 ini transaksi di atas 100 juta ya, merasakan transaksi di atas 100 juta itu di 2024, dan itu menurut saya ada kaitannya dengan resolusi saya tentang keuangan di 2024 kemarin. Jadi teman-teman buatlah resolusi, itu bagus teman-teman. Sebenarnya ada sih yang bilang bahwa resolusi itu tidak harus 1 tahun sekali, bisa sebulan sekali, biar tiap minggu sekali, itu bagus. Semakin bagus sekali, ada evaluasi, ada perbaikan ini, tapi rencana besarnya menurut saya ideal deh kalau kita buat di bulan Januari. Mau fokus pada apa aja kita, perbaikan keuangan, apa yang mau kita lakukan. Apakah melamar kerja lebih banyak misalkan untuk fresh graduate, kan sekarang banyak aplikasi ya. Selain dari aplikasi-aplikasi loker itu, terus misalkan ada teman-teman yang sudah kerja duluan, tanya, perbaiki itu demi memperbaiki keuangan keluarga, keuangan pribadi, lakukan aja teman-teman. Atau harus sambil jualan, gak punya produk sendiri, mau affiliate dan lain sebagainya, lakukan aja teman-teman. Hal-hal yang sebenarnya itu di luar kenyamanan teman-teman, sebelumnya belum pernah kita lakukan. Jadi itulah pentingnya membuat resolusi. Dan yang kedua begini teman-teman, misalkan ya kita sudah sering buat resolusi tapi sering gagal ya. Sekali lagi, karena gagal itu sudah pasti ya guys ya. Gagal itu sudah pasti, tidak ada orang yang tidak gagal. Orang sesukses apapun tidak ada yang tidak gagal. Jadi sudah pasti gagal tuh gak usah dihitung lah, anggap ya udah bagian dari proses gitu kan. Nah sekarang kita akan bahas kok keberhasilannya minim misalkan. Nah ini kita akan mengajak teman-teman pada perspektif yang lain. Bagaimana kalau fokus kita itu dimulai dari yang terdekat begitu kan. Yang terdekat dari kita adalah diri kita sendiri. Maksudnya apa? Barangkali resolusi kita itu sesuatu yang di luar diri kita, di luar kendali kita. Contoh misalkan, saya ingin resolusi tahun ini misalkan tentang mindset gitu kan. Mungkin kita bisa mulai dari belajar buku pengembangan diri, atau tentang spiritual kita aja yang belajar begitu kan. Atau tentang disiplin misalkan, tentang disiplin. Ya udah kita mulai manajemen waktu kita. Oke, kita harus tidur jam 12 malam paling malam misalkan, sehingga kita bisa bangun jam 5 pagi. Atau kalau misalkan kita tidak bisa mengatur pola tidur, kebiasaan. Oke, mau sudah tidur atau tidak tidur, saya pagi harus olahraga. Kalau janjian sama orang, saya harus tepat waktu misalkan. Jadi mulai dari hal-hal yang ada di diri kita. Gak usah harus sesuatu yang muluk-muluk, yang besar-besar di luar sana, tapi mulai dari kita. Pola pikir kita mungkin, bahwa kalau kita berpikir negatif tentang orang lain, belum tentu kita benar gitu. Jadi gak usah terlalu sering-seringin berpikir buruk tentang orang ya. Atau juga jurnal syukur. Saya mulai sekarang akan sering-sering bersyukur pada hal-hal yang baik di kita. Syukurnya dibagus-bagusin, ditinggi-tinggiin. Pada hal-hal yang sial, yang gagal di kita, udah kita kasih kesan yang biasa aja, yang sedikit gitu. Jadi bukan dilarang ngeluh, tapi ngeluhnya mungkin 10%. Ketika ada hal yang baik ke kita, bersyukurnya 90% begitu. Jadi mulailah dari hal-hal yang dari diri kita teman-teman. Contoh misalkan saya harus mandi 2 kali setiap hari misalkan, dan lain sebagainya. Hal-hal dari diri kita, saya yakin itu akan berhasil teman-teman. Dalam 1 tahun kalau kita bisa berdisiplin di sana, memperbaiki sesuatu dari diri sendiri, baik itu habit, mental, spiritual, mulai sholat 5 waktu misalkan kalau teman-teman muslim ya.
mulai ke gereja tiap minggu misalkan, dan banyak hal lain. Intinya resolusi itu kalau boleh saya sarankan mulai dari diri sendiri aja dulu. Jangan langsung dari luar hal-hal yang pengen jadi pengusaha ini, pengen buka usaha ini, dan udah itu boleh, tapi setelah kita clear dengan diri kita sendiri. Setelah kita clear bersepakat bahwa yang akan kita lakukan dengan diri kita sendiri itu adalah ini, dan ini misalkan. Dan saya yakin peluang untuk berhasilnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena diri sendiri atau hal-hal yang berkaitan dengan diri kita ini di bawah kendali kita. Itu, di bawah kendali kita. Kita mulai membuka komunikasi dengan orang lain, kita mulai tersenyum ketika komunikasi dan lain sebagainya. Itu akan mengingatkan kita tentang tugas diri kita sendiri. Baru nanti hal-hal di luar kita akan selaras ya, akan serasi dengan apa yang jadi resolusi dari kita sendiri. Jadi itu saja kira-kira untuk teman-teman, resolusi 2025 diperbaiki, dibuat lebih serius, dibuat komitmen dengan diri sendiri. Kalau bisa ditulis teman-teman ya, ditulis, ditaruh di mana yang bisa kita baca lagi atau kita bisa baca tiap saat. Jadi karena begitu pentingnya resolusi untuk diri kita sendiri. Meskipun ini masih resolusi yang paling umum ya, setiap tahun 1 kali. Tapi insya Allah itu sangat berguna. Thank you banget untuk teman-teman ya.